Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya semangat untuk semua mata kuliah, walaupun kita jalankan dengan daring. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang persamaan polinomial, masih kelanjutan dari persamaan polinomial yang kita bahas minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya. Cuman ini ya kelanjutannya ya. Ada suatu teorema yang disebut dengan teorema fundamental dari aljabar, di mana teorema ini mengatakan bahwa sembarang persamaan polinomial berderajat n itu memiliki n buah akar-akar persamaan atau memiliki n buah solusi. Nah, bagaimana bentuk persamaan polinomial sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kalau kita tuliskan secara umum kan waktu itu persamaan polinomial berderajat n. Nah, dikatakan dalam teorema ini jika suatu polinomial itu berderajat n, maka banyaknya solusinya atau banyaknya akar-akar persamaannya adalah sebanyak n. Jadi, dengan demikian banyak solusi dari persamaan itu sama dengan atau tergantung pada derajat dari persamaan polinomial. Nah, solusi dari persamaan polinomial yang sebanyak n buah tadi itu bisa jadi bernilai real ataupun bernilai kompleks. Nah, kalau bernilai kompleks, untuk kalian ketahui bahwa bentuk umum dari bilangan kompleks itu adalah seperti ini, yaitu A plus BI dan A negatif BI. A kurang BI, di mana I itu adalah imajiner untuk akar dari negatif 1. Dan bilangan kompleks itu selalu muncul berpasangan atau muncul selalu sebanyak bilangan genap. Jadi selalu berpasangan memang begini. Oke, atau kadang orang menyingkat disebutnya bentuk umum dari bilangan kompleks itu adalah A plus minus BI. Nah, karena banyaknya bilangan kompleks ini munculnya selalu berpasangan, maka dikatakan bilangan kompleks itu selalu muncul sebanyak bilangan genap. Nah, dari teorema fundamental aljabar ini, maka kita bisa menganalisis atau mengidentifikasi kemungkinan kombinasi solusi dari suatu persamaan polinomial. Nah, kalau polinomial itu berderajat 1, maka banyaknya solusi berdasarkan pada teorema fundamental aljabar adalah sebanyak 1. Dan 1 itu pasti bernilai real. Tidak mungkin solusi itu bernilai kompleks karena bilangan kompleks selalu muncul berpasangan, sedangkan banyaknya solusi dalam hal polinomial berderajat 1 ya hanya sebanyak 1 buah saja, maka dipastikan 1 buah solusi itu pasti bernilai real. Nah, berikutnya adalah jika polinomialnya berderajat 2, maka banyaknya solusi dari persamaan polinomial pasti sebanyak 2. Nah, yang 2 ini bisa jadi kedua-duanya solusi real, bisa jadi kedua-duanya solusi kompleks. Tidak mungkin satu bernilai real, satu bernilai kompleks, itu tidak mungkin karena bilangan kompleks ingat selalu muncul berpasangan. Kemudian kalau polinomialnya berderajat 3, maka solusinya paling banyak solusinya adalah sebanyak 3. Nah, 3 ini bisa jadi ketiga-tiganya solusinya dari bilangan real, bisa jadi hanya satu solusi real, sedangkan 2 lainnya kompleks. Oke, kemudian jika polinomialnya berderajat 4, maka banyaknya solusi adalah sebanyak 4. Kemungkinan kombinasi solusinya adalah keempat-empatnya bisa jadi solusi real, atau itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua bisa jadi ada 2 solusi real, 2 lainnya itu adalah solusi kompleks yang muncul berpasangan. Atau bisa jadi tidak ada solusi real, tapi 4 buah solusinya adalah solusi kompleks. Berarti ada 2 bilangan kompleks yang pasangannya berbeda. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan kombinasi solusi tergantung pada derajat dari polinomialnya. Bisa diteruskan lagi jika polinomialnya berderajat 5, 6, dan seterusnya. Oke, berikutnya ada istilah multiplisitas dari akar-akar atau solusi dari persamaan polinomial. Beberapa mata kuliah dalam matematika pasti ada menggunakan istilah multiplisitas kalau ketemu. Nah, multiplisitas dari akar-akar atau solusi dari persamaan polinomial itu artinya adalah berapa kali sih suatu solusi itu muncul menjadi bagian dari faktorisasi. Jadi berapa kali suatu solusi dari suatu persamaan polinomial muncul menjadi bagian dari faktorisasi. Nah, kalau solusinya dengan multiplisitas ganjil, maka pada titik tersebut grafik polinomial tersebut akan memotong sumbu X. Sedangkan jika multiplisitasnya genap, maka titik solusi tersebut pada di grafik polinomialnya itu akan menyentuh sumbu X. Nah, akan kita lihat di contohnya, misalnya ini. Fx sama dengan X kurang 4 pangkat 3 kali X tambah 1 kali X kurang 1 kuadrat. Nah, kalau kita buat ini sebagai suatu persamaan, berarti di ruas kanannya sama dengan 0. Nah, ada 3 buah solusi, kalau kita lihat ya, 3 solusi yang berbeda.
Idealnya ini kan ini X-nya berpangkat 3, X berpangkat 1, ini X berpangkat 2. Berarti ini harusnya adalah persamaan polinomial dengan pangkat atau berderajat 6 ya. 3 tambah 1, 4 tambah 2. Jadi 6. Nah, namun ada 3 solusi yang berbeda, yaitu solusi yang pertama adalah X sama dengan 4 dari sini, yang kedua dari sini adalah solusinya X sama dengan min 1, yang ketiga solusinya adalah X sama dengan 1. Jadi ada 3 solusi yang berbeda dari persamaan polinomial ini, kalau ini dinyatakan sama dengan 0. Nah, 4 ini dikatakan memiliki multiplisitas 3 karena 4 ini muncul dari faktorisasi X kurang 4, kemudian ternyata X kurang 4-nya pangkat 3. Nah, karena pangkat 3 inilah maka dikatakan multiplisitas dari 4 itu adalah 3. Kemudian multiplisitas dari min 1. Min 1 itu kan muncul sebagai solusi karena adanya bentuk faktor X tambah 1. Dan X tambah 1 di sini berpangkat 1, maka dikatakan multiplisitas dari min 1 adalah 1. Kemudian untuk multiplisitas dari X sama dengan 1. Nah, 1 ini merupakan solusi dari bagian faktor yang X kurang 1 kuadrat. Nah, karena X kurang 1-nya banyaknya faktornya adalah sebanyak 2, karena di sini pangkat 2 ya, maka 1 dikatakan memiliki multiplisitas 2. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, jika solusinya itu dengan multiplisitas ganjil, maka pada titik yang solusi tadi, grafik polinomialnya akan memotong sumbu X. Kita lihat yang banyaknya multiplisitasnya ganjil itu kan adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan min 1 ya, yaitu 3 dan 1 kan ganjil. Kita lihat grafiknya, X sama dengan 4, multiplisitas dari 4 ini, dia multiplisitasnya 3, maka di X sama dengan 4 ini, grafiknya akan memotong sumbu X ya, emang dia memotong kan seperti ini. Jadi dia awalnya dari bawah sumbu X, kemudian naik ke atas sumbu X. Jadi dipotong garis sumbu X ini. Oke, kemudian di X sama dengan negatif 1, multiplisitasnya 1 atau ganjil, maka pada grafiknya pasti dia memotong sumbu X. Kita lihat di sini X sama dengan min 1, di sini awalnya kalau dari kiri ke kanan perjalanannya, dia awalnya di atas sumbu X, kemudian dia lalui garis sumbu X ini, dia potong untuk terus ke bawah sumbu X. Jadi ini memotong sumbu X. Dengan demikian, ya konsisten sesuai dengan teorinya bahwa jika multiplisitasnya ganjil, maka grafiknya pasti memotong sumbu X. Nah, berikutnya, bagaimana jika multiplisitasnya genap? Dikatakan bahwa grafik polinomialnya pasti akan menyentuh sumbu X di titik itu. Nah, di sini yang multiplisitasnya genap atau sebanyak 2 itu adalah solusi di mana X-nya sama dengan 1. Di sini kan dikatakan multiplisitas dari 1 adalah sebanyak 2. Berarti pada X sama dengan 1 itu multiplisitasnya 2. Atau di X sama dengan 1, grafik polinomialnya pasti hanya akan menyentuh sumbu X. Nah, kita lihat ini X sama dengan 1, dia hanya menyentuh saja atau menyinggung. Dari kiri ke kanan perjalanannya dia ke X sama dengan 1 sampai di sumbu X, tapi dia tidak ke atas sumbu X, dia tetap berada di bawah sumbu X. Oke, nah dengan demikian itu yang dimaksud dengan teori yang ini tadi. Oke, berikutnya pertidaksamaan polinomial. Ada persamaan polinomial, ada juga pertidaksamaan polinomial. Sebentar. Oke, berikutnya pertidaksamaan polinomial. Ada persamaan polinomial, ada pertidaksamaan polinomial. Nah, yang namanya pertidaksamaan berarti kan ruas kiri dan ruas kanan dipisah oleh tanda yang tidak sama dengan ya. Secara spesifik bisa jadi kurang dari, besar dari, atau kurang dari sama dengan, atau besar dari sama dengan. Nah, kita langsung ke contoh saja karena strateginya konsepnya sama, yaitu kita harus membuat salah satu ruas bernilai 0, cuman ya tergantung bentuk polinomialnya. Nah, contoh pertama, temukan solusi dari pertidaksamaan X kuadrat kurang 10 kecil dari 3X. Nah, langkah pertama itu adalah ubah pertidaksamaan sedemikian sehingga ada satu ruas bernilai 0. Nah, dalam hal ini, yang 3X di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi, X kuadrat kurang 3X kurang 10 kurang dari 0. Sehingga kita punyain, let's say, yang di ruas kiri ini sebagai PX-nya. Jadi, PX sama dengan X kuadrat kurang 3X kurang 10. Kemudian, langkah kedua, jika mungkin,
faktorkan bentuk polinomial tersebut. Nah, bentuk faktor ini akan lebih memudahkan kita nantinya. Nah, jadi bentuk faktorisasi dari x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0 adalah x tambah 2 kali x kurang 5. Sehingga yang akan kita temukan nanti adalah solusi dari pertidaksamaan x tambah 2 kali x kurang 5 kecil dari 0. Nah, langkah ketiga, sebelum kita menemukan solusi dari pertidaksamaan ini, temukan dulu solusi dari persamaan polinomialnya. Jadi, anggap saja dulu ini sama dengan, jadi cari solusi dari x tambah 2 kali x kurang 5 sama dengan 0. Nah, tentunya x sama dengan min 2 atau x sama dengan 5. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah gambarkan titik-titik solusi tersebut pada garis bilangan real. Nah, ini kita gambarkan. Di sini min 2, di sini 5. Min 2 kurang kecil dari 5 ya, makanya posisi min 2 kecil dari di kiri 5. Nah, berikutnya kita punya berarti kan yang di kiri min 2 sebagai x yang kecil dari min 2. Di dalam ini adalah x yang terletak antara min 2 hingga 5 dan di kanan 5 itu adalah x yang lebih besar dari 5. Langkah berikutnya adalah lakukan tes nilai polinomial pada masing-masing daerah. Nah, jadi kita akan melakukan tes untuk masing-masing daerah ini, ada 3 daerah. Nah, kita harus menemukan tanda dari nilai polinomialnya, apakah bertanda positif atau bertanda negatif di masing-masing daerah. Nah, mulai dari x kecil dari min 2. Kalau x kecil dari min 2, let's say kita ambil x sama dengan negatif 3. Tadi kan bentuk polinomialnya adalah x tambah 2 kali x kurang 5. Substitusi x sama dengan negatif 3, jadilah begini ya. Nah, negatif kita tidak perlu berhitung dengan eksak nilai hasil ini, tapi at least kita perlu tahu apakah hasil operasinya itu bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, negatif tambah 2, negatif 3 tambah 2 kita tahu itu bernilai negatif. Kemudian negatif 3 kurang 5 negatif. Negatif kali negatif, karena hubungan ini dengan ini itu kan kali ya. Negatif kali negatif positif. Dengan demikian, untuk x yang kecil dari min 2, nilai polinomialnya pasti bernilai positif. Kemudian identifikasi lagi tanda polinomial di kawasan kedua ini. Untuk x antara min 2 sampai 5, let's say kita ambil x sama dengan 0 karena di sini terdapat x sama dengan 0. Nah, ini polinomialnya tadi, substitusi x sama dengan 0, yang ini bernilai positif, hasil operasi ini bernilai negatif, positif kali negatif adalah negatif. Dengan demikian di kawasan ini nilai polinomial akan bernilai negatif. Kemudian lakukan lagi tes di kawasan yang di kanan, yaitu untuk x besar dari 5. Let's say kita ambil x sama dengan 6 karena x sama dengan 6 berada di kawasan ini sebagai perwakilan ya. Nah, ini polinomialnya, kemudian substitusi x-nya dengan angka 6, kemudian yang ini bernilai positif, yang ini bernilai positif, positif kali positif, positif. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa nilai polinomial di sebelah kanan 5 ini pasti akan positif. Oke, akhirnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa kan tadi begini nih, jika x kecil dari min 2, polinomial positif. Jika x terletak antara min 2 sampai 5, nilai polinomial negatif. Jika x besar dari 5, maka polinomialnya bernilai positif. Nah, tadi pertidaksamaan kita, masalah kita adalah kita harus mencari solusi yang memenuhi kondisi pertidaksamaan ini, yaitu polinomialnya harus bernilai negatif. Nah, polinomial yang bernilai negatif itu kan tadi di sini ya, yaitu jika x terletak antara min 2 sampai 5. Maka kita perolehlah solusi dari pertidaksamaan ini adalah x yang terletak antara min 2 sampai 5. Atau dituliskan dalam bentuk interval seperti ini. Oke. Berikutnya masih mudah ya. Saya pikir kasus yang seperti ini sudah pernah diterima di mata kuliah Matematika Dasar 1 atau Kalkulus 1. Contoh kedua, temukan solusi dari pertidaksamaan A tambah 1 kali A kurang 3 dikuadratkan lebih besar dari 0. Nah, kita sudah pertidaksamaan ini sudah sangat nyaman untuk kita selesaikan karena satu ruas sudah bernilai 0. Kemudian ini juga sudah berbentuk faktorisasi dari suatu dari suatu ekspresi polinomial. Maka kita bisa langsung ke tahapan menemukan solusi persamaan polinomialnya dulu. Kan kita asumsikan ekspresi yang di ruas kanan ruas kiri ini sebagai polinomialnya, jadi PA sama dengan ini A tambah 1 kali A kurang 3 dikuadratkan. Nah, berarti kita akan menemukan solusi dari PA ini
harus bernilai positif atau besar dari 0. Nah, kita langsung ke langkah menemukan solusi persamaan polinomialnya. Jadi, asumsikan dulu untuk sementara yang lebih besar ini menjadi 0. Jadi, kita selesaikan persamaan ini, di mana ini menjadi 0. Tentunya solusinya dari sini diperoleh solusi A sama dengan min 1, dan dari sini diperoleh solusi A sama dengan 3. Nah, langkah berikutnya adalah gambarkan titik-titik tersebut atau kita bekerja pada garis bilangan real. Nah, tadi kan solusinya adalah A sama dengan min 1 dan A sama dengan 3. Ini dia A sama dengan min 1, di sini titik 3 ini pada garis bilangan. Tentunya yang di kiri ini adalah A yang kurang dari min 1, antara min 1 sampai 3 ini adalah A yang terletak antara min 1 sampai 3, dan yang di kanan ini adalah A yang lebih besar dari 3. Nah, berikutnya kita lakukan tes nilai polinomial di masing-masing daerah. Kita mulai dengan untuk A kecil dari min 1. Untuk A kecil dari min 1, kita pilih sembarang bilangan yang intinya adalah bilangan itu harus kecil dari min 1. Nah, dalam hal ini saya memilih A sama dengan negatif 2. By the way, hasil ini cukup untuk mewakili nilai polinomial untuk semua A yang berada di kiri min 1. Nah, ini polinomialnya. Kemudian kita substitusikan nilai A sama dengan min 2 ini ke polinomial ini. Kita tidak perlu berhitung secara eksak, kita cukup tahu nilainya saja. Minus 2 ditambah 1 adalah negatif. Negatif 2 kurang 3 adalah negatif. Jadi di sini negatif kuadrat ya, karena bentuk ini dikuadratkan. Nah, negatif kuadrat itu kan positif, sehingga negatif kali positif adalah negatif. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa untuk semua A yang berada di kiri min 1, maka polinomialnya akan bernilai negatif. Kemudian untuk A yang terletak antara min 1 sampai 3. Nah, dalam hal ini ada A sama dengan 0, maka kita gunakan saja A sama dengan 0 atau kita pilih saja A sama dengan 0. Ini tadi polinomialnya, kita substitusikan A-nya jadi 0, kemudian tinggal dilihat tandanya, 0 tambah 1 bernilai positif, 0 kurang 3 bernilai negatif, negatif dikuadratkan itu adalah positif, jadi ini positif. Positif kali positif, positif. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa untuk semua A yang terletak di dalam min 1 sampai 3, maka polinomialnya akan bernilai positif. Kemudian untuk A yang lebih besar dari 3, di sini saya pilih A sama dengan 4 karena 4 benar berada di kawasan ini. Nah, ini polinomialnya, kita substitusikan A menjadi 4, A dengan 4, maka diperolehlah seperti ini. Berikutnya tinggal hitung saja. 4 tambah 1 itu positif, 4 kurang 3 positif, positif dikuadratkan adalah positif. Maka positif kali positif adalah positif. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa untuk semua A yang berada di kawasan kanan 3 ini, maka polinomial pasti bernilai positif. Nah, dengan demikian, tadi kan masalah kita itu adalah, ini kesimpulan dari penemuan yang barusan ya. Tadi ini garis bilangannya atau interval untuk A-nya. Di kawasan A kecil dari min 1, tadi kita peroleh PA-nya bernilai negatif. Untuk A yang terletak antara min 1 sampai 3, kita peroleh PA-nya bernilai positif. Dan untuk A yang lebih besar dari 3, kita peroleh PA-nya bernilai positif juga. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta menemukan solusi dari pertidaksamaan A tambah 1 kali A kurang 3 dikuadratkan yang bernilai positif. Berarti kita harus mencari tahu nilai A yang bagaimana sedemikian sehingga polinomial ini bernilai positif. Tadi kita sudah peroleh bahwa nilai polinomial yang positif itu terletak di kawasan A yang terletak antara min 1 sampai 3 dan A yang lebih besar dari 3. Maka ya sudah, solusinya adalah ya ini dia, yaitu A yang terletak antara min 1 sampai 3 atau A yang lebih besar dari 3. Atau intervalnya itu adalah min 1 sampai 3 digabung 3 sampai tak hingga. Nah, kenapa di sini boleh nggak sih di sini digabung saja, misalnya solusinya adalah interval min 1 sampai tak hingga atau semua A yang bernilai besar dari min 1. Kenapa tidak disederhanakan demikian? Itu ada alasannya. Nah, alasannya apa? Nanti akan dijadikan bahan post test untuk mahasiswa atau untuk kalian. Itu pertanyaan pertama. Oke, sekian untuk materi pertidaksamaan polinomial. Materi berikutnya kita bahas tentang fungsi. Oke, terima kasih. Jangan lupa